A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, semoga Allah senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menerima segala amalan ibadah puasa, amalan qiyamul lail, sedekah, dan amalan-amalan lainnya diterima semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ternyata Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kurang lebih 11 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka pertanyaan besar yang harus kita timbulkan dalam hati kita terdalam, apakah Ramadan tahun ini benar-benar lebih baik dibandingkan tahun kemarin? Apakah kesempatan Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita benar-benar kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dengan mencoba terus beribadah dan berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa atau amalan-amalan lainnya, terutama puasa dan bacaan Al-Qur'an yang senantiasa kita laksanakan dari pagi sampai menjelang maghrib, sampai maghrib, dan juga mungkin tadarus setelah qiyamul lail. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat, kelak akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kelak nanti. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat lil abdi, bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar. Puasa berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata pula Al-Qur'anul Karim, mana'tuhun naum bil laili fasyafi'ni fihi. Maka berkata pula Al-Quran, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Qala fayusaffa'ani, maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat kepada orang yang melaksanakan puasa, juga tentunya membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya puasa hakikatnya bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga semata. Mata kita ditahan dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita hakikatnya harus ditahan dari mendengar perkataan-perkataan yang mungkin menjelekkan orang lain. Apalagi mulut dan lidah kita harus tertahan dari menggunjing saudara-saudara kita. Maka begitu banyak orang yang berpuasa, tapi ia tak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga semata. Maka pertanyaannya, apakah benar-benar puasa kita Ramadan ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,
atau hanya sebatas melepas kewajiban saja. Yang kedua, Al-Quran katanya akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan di hari kelak nanti. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengingatkan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya ia ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabiha, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan 2 syafaat dari puasa yang kita lakukan dan dari bacaan Al-Quran yang kita lantunkan. Bila mana 2 kesempatan ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kelak puasa kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah sebagai penolong kita. Begitu pula Al-Quranul Karim yang kita lantunkan juga memberikan pertolongan kepada kita. Bayangkan, luar biasanya Al-Quranul Karim Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga hitungan hurufnya bukan dihitung sebagai satu kebaikan, melainkan setiap hitungannya dihitung 10 kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sering kita dengarkan, sering dilantunkan, bahkan sudah sebagian kita hafal mengenai hadisnya, bahwasanya alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun, tak aku katakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Bayangkan, alif lam mim saja kita bacakan itu tak dihitung 1 huruf, melainkan hitungannya 3 huruf. Baca alif dapat 10 kebaikan, baca lam dapat 10 kebaikan, baca mim dapat 10 kebaikan, alif lam mim 30 kebaikan yang kita dapatkan. Sekarang saya tantang, coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita baca Al-Fatihah, hidupkan stopwatch, lantas hitung berapa lama kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai waladdallin. Setelah itu stopwatchnya. Kemudian Bapak Ibu coba kemudian hidupkan lagi stopwatch, hitung berapa kebaikan yang didapatkan ketika membaca Al-Fatihah tersebut. Lalu bandingkan, lebih lama mana menghitung kebaikannya atau membaca surah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alif 10, lam 10, ha 10, mim 10, da 10. Alhamdulillah sudah mendapatkan 50 kebaikan. Masya Allah, luar biasanya. Kalaulah waktu Ramadan yang diberikan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita tak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita merupakan orang yang sangat-sangat merugi. Maka oleh sebab itu, selagi kesempatan ini masih tertuang dan terbuka lebar untuk kita semua, mari sama-sama kita manfaatkan berkahnya Ramadan dan berkahnya Al-Quran, tentunya untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah in wajadtum minni al-khata' atlubu minkumul afwan nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.